Begitu dapat beasiswa, selanjutnya apa Mbak? Pas udah dapet beasiswa ya. Oh iya gini, jadi kan tadi udah ini ya. Kalau kalau di Fulbright itu kalau kita sudah dapat itu ya, dapat beasiswa, pertama dapat beasiswa. Itu belum berarti bahwa kita akan jadi grantee. Jadi kita masih apa? Calon grantee gitu ya. Calon grantee, kita disuruh daftar, mereka fasilitasi, kita daftar ke university di luar negeri, mereka fasilitasi, terus nanti kalau dapat acceptance, nah itu baru kita jadi grantee gitu. Nah pas waktu itu jadi saya kan sudah lihat-lihat gitu ya, oh pinginnya di mana ya kota yang apa namanya family friendly gitu, itu di mana gitu. Jadi nanya-nanya saya kontak ke apa ya temannya teman gitu ya, dikenalin dengan yang sudah di Amerika, orang Indonesia yang ada di Amerika gitu. Jadi tanya-tanya ke mereka biaya hidup berapa, kalau bawa anak tuh harus bagaimana, sekolah untuk anak seperti apa gitu. Nah itu terus ketika sudah jelas jadi grantee, uh, udah ketahuan, oh saya keterima di sini gitu ya. Kebetulan saya cuma keterima di satu university gitu, karena yang lain-lainnya yang saya daftar itu uh, apa namanya tinggi-tinggi gitu ya. Jadi universitas yang beken-beken gitu. Keterima di satu tempat ini, lalu saya cari tahu di situ, cari kenalan, terus minta tolong dia gitu. Jadi tolong dong liatin kalau apartemen di mana gitu ya. Jadi kebetulan ada university housing. Jadi saya sudah ngetek duluan di situ tuh udah apa namanya termasuk kayak nanti bulan Agustus ada yang pulang gitu. Oh yang pulang boleh ya barangnya buat saya gitu. Kayak Oke. perabot apa segala macam gitu ya. Ya, 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 ya. Iya, jadi apa namanya udah sebelum pergi itu sudah disiapkan. Itu juga saya sebelum minta izin ke Fulbright, ke Aminef ya, untuk boleh bawa keluarga. Jadi sebetulnya dari Fulbright itu kita nggak boleh bawa keluarga sampai kalau nggak salah uh, apa 6 bulan kalau nggak salah gitu ya. Jadi 6 bulan baru boleh bawa keluarga. Tapi kan anak saya itu jadi 6 tahun sama 3 tahun kita di sini jauh dari keluarga. Jadi saya pinginnya pokoknya kalau bisa langsung bareng gitu. Tapi nah ketika suatu saat ada kesempatan untuk ketemu dengan waktu itu staff Fulbright, eh, saya nego gitu, Pak boleh nggak kalau saya langsung bawa keluarga? Saya sudah siap ini, saya udah punya kontak ini di sana gitu ya. Jadi saya yakinkan bahwa nanti kalau udah sampai di sana ini insya Allah aman lah kita gitu ya. Termasuk housing kita sudah apply gitu. Jadi mereka sebetulnya nggak ketat-ketat banget ya tentang ketentuan 6 bulan itu ya, masih bisa Mm dinegosiasi. -mm, mm -mm. Masih begitu nggak? Iya, nah sekarang nggak tahu ya soalnya udah lama ya, sudah lama. Tapi waktu itu sebetulnya juga katanya harusnya nggak boleh sama sekali gitu. Awalnya tuh jadi staf yang lain bilang bahwa oh nggak bisa gitu, harus ada waktu 6 bulan dulu karena nanti kan Anda di sana harus apa konsentrasi dulu, adaptasi segala macam gitu. Jadi tapi ketika nego terus kita sampaikan bahwa kita sudah siap nih kayak gini gitu. Ternyata boleh gitu dan mereka support sih kalau kita udah siap. Maaf Mbak, nggak kedengeran, nggak kedengeran. Nah, udah Ya udah ya jernih. oke. Gimana gimana? Kalau untuk biaya sendiri kayak tiket pesawat dan lain-lain itu semua disupport oleh Fulbright. Tiket pesawat per Enggak, ya. enggak, enggak. Jadi ya waktu itu alhamdulillah sih keluarga ya, keluarga sangat support kita gitu. Jadi mereka tahu ini mau pergi sekolah, terus suami dan anak-anak support semuanya mau berangkat bareng sekalian gitu. Jadi support dari keluarga sih gitu.
Oke, oke. Kebetulan waktu itu ya harga tiket belum semahal sekarang gitu. Iya. Kak, tadi lagi cerita apa setelah selesai preliminary exam apa? Itu terus saya karena kebetulan jadi gini, apa namanya, saya apply itu kan Fulbright pas habis ya, 3 tahun tuh habis. Terus sebetulnya jadi gini, Fulbright itu memang dia ngasihnya tuh nggak akan full sampai 5 tahun. Biasanya tuh 3 tahun, tapi Fulbright itu akan sudah punya kerjasama dengan universitas tempat kita sekolah. Nanti kalau mahasiswa ini habis Fulbright-nya, tolong ya dibantu misalnya dengan ada TA atau apa teaching assistantship atau research assistantship misalnya kayak gitu. Nah, jadi 3 tahun itu saya di akhir 3 tahun itu saya apply beasiswa gitu ya. Apply beasiswa jangan ditanya 1 atau 2 gitu ya. Tapi saya apply itu mungkin lebih dari 20 ya dan banyak sekali yang ditolak gitu. Jadi tahun itu saya nggak dapat ya, saya nggak dapat beasiswa. Lainnya kemana ini untuk beasiswa menyambung setelah selesai dari Fulbright gitu ya maksudnya? Apply-nya yang jelas bukan ke Indonesia ya. Jadi saya apply-nya ke beasiswa-beasiswa di Amerika ya. Jadi memang levelnya itu internasional. Kalau Indonesia waktu itu belum ada kayaknya ya. Mungkin kalaupun ada yang diktil tapi nggak bisa buat yang sudah sekolah, yang ongoing itu nggak bisa gitu. Jadi memang kalau dilihat kayak sekarang itu supportnya itu ya itu udah luar biasa lah gitu. Nggak akan kesulitan, insya Allah nggak akan kesulitan masalah biaya kalau sekarang ya. Jadi setelah beasiswa dari Fulbright selesai, sumber income-nya PhD student itu bisa lewat beasiswa yang tadi Mbak Astuti cerita, atau lewat jadi kampus jadi apa teaching assistant, asisten itu berarti bisa dua-duanya dong ya, dapat beasiswa juga kemudian jadi asisten juga, bisa seperti itu? Bisa, tapi kita tidak boleh melebihi. Jadi ada batasnya dia tuh. Termasuk kalau dapat beasiswa Fulbright, itu Fulbright itu sudah mensyaratkan. Jadi kita nggak boleh dapat tambahan lagi, kecuali kalau itu digunakan untuk yang tidak di-cover oleh Fulbright. Jadi kayak biaya hidup itu nggak bisa, karena sudah di-cover Fulbright. Nah, saya di tahun pertama dan kedua, itu saya dapat dari PEO International Peace Scholarship. Saya bilang bahwa ini untuk support keluarga, saya bilang gitu. Jadi saya bisa dapat untuk 2 tahun gitu. Karena memang kalau dari besarannya memang nggak ada disebutin ya komponen allowance untuk family ada? Kalau jadi nggak pernah dibilang sih itu kan mereka tuh ada indeks kota. Jadi kalau kayak di kota saya di Urbana Champaign itu termasuk kecil karena kotanya kecil. Nanti kalau misalnya kayak di Boston misalnya gitu ya, kalau di saya tuh dulu 1.000 kalau nggak salah. Jadi itu tuh allowance untuk apa namanya untuk biaya hidup gitu. Kalau di kota lain kayak di Boston misalnya itu bisa 1.400 misalnya. Yang nggak perlu ngiri gitu ya karena memang kotanya beda. Biaya hidupnya ya yang membedakan. Tapi dihitungnya single atau family nih? Maksudnya kan biaya hidup biasanya untuk satu orang ya? Iya, sebetulnya bukan satu orang. Jadi single gitu ya, tapi orang Indonesia katanya itu yang paling kuat untuk prihatin gitu ya. Apa? Jadi harusnya buat satu orang, tapi kita bisa gunakan untuk 4 orang. Jadi masak sendiri gitu ya, terus barang-barang tuh ya barang bekas kita cari di garage sale gitu. Waktu mau berangkat harus menyediakan bukti finansial nggak untuk bisa bawa serta keluarga gitu, perlu nggak menyediakan bukti? Iya. Jadi untuk dependen yang pertama itu 50% dari biaya hidup saya selama 1 tahun di sana. Waktu itu kalau tidak salah $13.000 gitu ya 1 tahun. Terus dependen yang itu 50% dari biaya hidup 1 tahun. Yang dependen berikutnya ini 25% gitu. Ya pinjam dari keluarga gitu, tidak perlu khawatir ya. Jadi alhamdulillah keluarga banyak yang membantu, cuma untuk bank statement aja gitu. Oke. Itulah
keunggulannya jadi orang Indonesia ya Mbak ya, selalu ada yang bisa support gitu ya, di mana kalau kita butuh gitu ya. Oke, tadi cerita setelah preliminary exam sempat pulang ke Indonesia kalau nggak salah ya Mbak Tutin ya, Iya. untuk field work untuk ngambil data. Nah itu kalau Iya. nggak topik cerita Mbak Tutin di buku kita ya, di buku ini ceritanya kalau nggak salah tentang itu ya. Oke, berarti kita nggak usah cerita yang itu ya, kita cerita yang lain. Sesudah Iya. pulang kembali dari Indonesia, balik lagi ke Amerika, seperti apa milestone-nya? Iya, jadi waktu itu ini apa ya? Itu sebetulnya kalau saya boleh cerita dikit itu kalau orang dibilang apa reverse culture shock gitu ya. Ketika ke sana merasa bahwa waduh kayaknya berada di Amerika gitu ya. Di awal-awal itu waktu tiba di Amerika kan masih banyak bermasalah kayak misalnya kebiasaan ngantri, terus kebiasaan bilang thank you, tapi lama-lama jadi ketularan gitu ya gitu. Terus nah begitu balik lagi balik ke Indonesia waktu itu di Jogja, itu juga sebetulnya kita pulang itu dengan apa perasaan yang senang gitu ya, pulang kampung gitu. Terus tapi begitu di Jogja itu ternyata sudah rada lama jadi kangen lagi gitu ya balik ke Amerika gitu. Nah pas di Jogja itu perjuangan agak berat sebetulnya buat anak-anak saya gitu karena mereka itu jadi kelas 1 sama kelas 4 SD gitu. Kelas 1 sama kelas 4 SD masuk di sebuah SD di Jogja yang apa bahasa sehari-harinya tuh lebih banyak bahasa Jawa gitu ya. Dan mereka tuh masih yang bahasa Inggris banget gitu. Gitu. Ya apa anak-anak banyak ini juga ya ketika penelitian karena saya penelitiannya pakai etnografi kualitatif. Mbak, kita nggak boleh penelitian studi lapangannya udah ada di sini. Jadi kita nggak boleh cerita tentang itu, nggak Oh apa-apa. oke iya iya. Punya langsung ya. Oke, jadi sekarang balik ke Amerika, apa yang terjadi setelah selesai? Oh iya. Nah, saya balik ke Amerika itu perasaannya lebih ringan karena jadi di bulan April saya balik lagi itu akhir Mei. Bulan April itu saya dapat pengumuman saya lolos 2 beasiswa ya, 2 beasiswa internasional. Jadi ya insya Allah udah inilah ya, sudah apa namanya untuk biaya hidup tidak perlu khawatir gitu. Saya balik ke kampus, terus fokus nulis dan anak-anak ya udah sekolah lagi kayak mereka tuh itu ya kayak merasa bahwa Amerika tuh rumahnya gitu ya. Jadi nggak nggak terlalu berat ya. Ya fokus nulis saya waktu itu 1,5 tahun untuk nulis menyelesaikan itu. Terus suami gimana? Kan sempat pulang ke Indonesia, berarti nyari pekerjaan untuk kembali ke sana? Nah, pas kalau di sana ya pekerjaan ini ya apa namanya memang kebetulan Amerika tuh lagi masuk krismon juga waktu itu gitu. Jadi sebetulnya dengan kemampuan dia tuh bisa barangkali bisa dapat tempat yang ini ya apa namanya memang banyak dibutuhkan gitu ya. Tapi karena krismon jadi ya pekerjaannya inilah gitu apa adanya gitu ya seadanya gitu. Tapi ada izin ya untuk pasangan untuk boleh bekerja ya? Nah, kebetulan ini visa ya, jadi masalah visa. Kalau Amerika itu kan ada visa apa kalau student itu F ya, studentnya sendiri F1, nanti dependennya F2. Kalau F2 ini tidak boleh kerja. Nah, kebetulan kalau Fulbright itu dapatnya J, jadi J itu student atau exchange visitor. Jadi saya dapat J1, suami dapat J2. Jadi dia begitu di sana bisa dapat apa namanya working permit gitu, mengurus kita urus gitu, terus bisa di ini jadi bisa dipakai untuk kerja. Gitu. Full time 40 jam per minggu atau seperti apa ketentuannya? Kalau J2 boleh full time. Oke. Kalau J2 boleh full time. J1 yang tidak boleh full time. J1 kalau mau kerja part time. Oke.
Oke, masih ada pertanyaan nggak tadi yang teringat belum dijawab ya? Kita karena tadi sempat kepotong, jadinya kita dapat ini nih, dapat tambahan waktu. Oh, satu kali ya Mbak Tutin, biar Mbak Tutin nggak kelamaan juga, cuma sampai jam 5 harusnya kan. Adakah tantangan dalam meyakinkan si suami kayaknya maksudnya? Oh iya, iya. Nah, ya sebetulnya waktu itu karena kita berangkat ininya bareng ya, jadi maksudnya pemikirannya kita bareng bahwa kalau sekolah ya keluarga nggak boleh ditinggal. Jadi pokoknya kita maju bersama-sama gitu ya. Kebetulan suami saya freelance, jadi berangkat itu juga memudahkan gitu. Nggak terlalu ini sih ya. Kalau pada waktu itu ya tidak terlalu sulit untuk meyakinkan karena kita sama-sama merencanakan mencari jalan. Nanti rencananya kalau udah di sana gimana? Kalau bulan keberapa setelah kita nyampe dia akan mulai kerja misalnya gitu. Jadi termasuk kayak misalnya waktu itu ada audit kelas, ikut datang ke kelas gitu. Itu udah ini juga. Jadi direncanakan di awal bareng-bareng gitu. Apa audit kelas maksudnya? Datang ke kelas terus hanya dengerin aja, hanya sebagai pendengar. Oh, oke. Jadi kalau biar mengusir jenuh juga ya, dan mungkin nggak kepengen ya ikut apa namanya, ikut mengupdate ilmunya gitu kan. Jadi Iya, kelas-kelas perkuliahan itu ya dibolehkan memang iya. ya. Boleh. Profesornya juga mengizinkan gitu waktu itu. Jadi saya minta izin dulu, boleh nggak nih suami saya ikutan? Oke, oh, boleh silahkan. Malah dapat A, jadi dikasih nilai juga. Dia mengerjakan tugas, dia dapat A. Tapi ada nggak sih perasaan kemudian selama di sana atau sebelum berangkat ke sana, nanti gimana ya saya melakoni pekerjaan apa ya? Karena kalau dari teman-teman yang di Australia gitu ya, termasuk suami saya juga waktu ikut menemani saya sekolah, walaupun juga sambil sekolah, juga sambil kerja, memang mau tidak mau karena kondisi visa juga gitu ya. Jadi tidak bisa cari pekerjaan yang permanen atau pekerjaan kantoran gitu istilahnya ya. Jadi hanya bisa kerjaan casual gitu ya, atau orang mungkin kerjaan blue collar gitu ya. Ada nggak kegelisahan sebelum berangkat atau mungkin selama di sana gitu ya, obrolan-obrolan kayak kok begini ya, atau gimana perasaannya apa segala macam gitu. Mbak Tutin masih ingat nggak waktu itu seperti apa kok? Iya, sebenarnya kayaknya mungkin juga pernah juga ya melewati masa-masa seperti itu gitu. Karena tapi memang dari awal dari sini itu kita pas nanya-nanya teman, teman-teman tuh bilang kamu jangan berharap deh gitu karena susah sebetulnya nyari kerja di sana gitu. Jadi ya sudah, jadi nggak tahu ya mungkin karena pasrah aja kali. Kantoran atau kerjaan secara umum juga susah ya? Kerjaan umum sih mungkin lebih mudah ya, kayak misalnya ngantar koran kayak gitu, nganter bakery misalnya gitu, itu lebih lebih gampang. Terus pernah juga ini jadi apa, penilai itu tes ya, jadi penilai tes isainya anak-anak kelas berapa, kelas 12 gitu ya, itu jadi dia punya pengalaman yang luar biasa di situ, bisa jadi penilai itu. Ya, ya. Tapi walaupun kerja casual begitu, penghasilannya juga lumayan kan untuk apa? Untuk nutupin biaya hidup, untuk uang jajan gitu. Gimana Mbak? Ya lumayan lah. Nggak yang ini banget ya, tapi lumayan lah buat ini ya. Karena kita juga di sana sebetulnya nggak yang apa menabung gitu, nggak ya. Pokoknya menjalani hidup aja gitu, apa adanya gitu. Nggak terlalu. Ya untuk pengeluaran keluarga ya, pengeluaran rumah tangga ya. Oh, Mbak Tutin udah lebih dari jam 5. Makasih banyak nih, waktunya udah dicuri 4 menit. Mudah-mudahan teman sudah join mendapatkan manfaat. Sampai ketemu Iya. talk. Saya sih belum dapat update. Kayaknya sih narasumber besok masih bersedia jam 4 sampai jam 5. Tapi saya akan kabari selanjutnya di Instagram. Makasih banyak Mbak Tutin. Assalamualaikum. Maaf lahir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, maaf lahir batin. semuanya. Ya.